Baik, terima kasih. Sebelum memulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada ISCEA gitu ya. Jadi ini kesempatan yang ketiga bagi saya untuk sharing tentang teknologi gitu ya, inovasi gitu ya seputar supply chain yang sudah laksanakan ini sudah lama ya gitu ya. Nah, tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Oki, saya Al-Takdir Badari. Sekarang itu sebagai Managing Director di Temu Ide Inovasi, gitu ya. Di Temu Ide ini kami fokus pada sustainability, keberlanjutan dan ESG, gitu ya. Termasuk tadi juga disinggung masalah big data, gitu ya. Juga uh, basically saya hampir 15 tahunan itu di dunia logistik supply chain dan warehouse management di SAP gitu ya, di beberapa SAP partner gitu ya. Gitu. Nah, jadi dari latar belakang tadi harusnya ini match gitu ya dengan topik kita hari ini gitu ya. Jadi urusannya adalah big data analytics dengan um, supply chain gitu ya. Dan ini juga ditemu ide Mbak Oki dan Bapak Ibu peserta kami ini menjadi topik-topik riset kami gitu ya sejauh ini. Nah, ini sebagai konteks pembuka, saya coba bangun ya gitu ya urgensi kita dengan data gitu ya. Dan ini kita bisa lihat bahwa uh, krisis pangan itu sama dengan tantangan global gitu ya. Itu global isu gitu ya. Itu kondisi hari ini dan ini juga ini kalau kita lihat data gitu ya per 2023 hingga saat ini kurang lebih kalau kita lihat itu ada berapa? Ada 2,3 miliar orang gitu ya mengalami masalah food insecurity gitu ya atau ketidakamanan pangan gitu ya dan 866 juta diantaranya itu kondisinya parah. Terus di Indonesia seperti apa gitu ya? Di Indonesia itu kurang lebih gitu ya, 5 dari 100 warga itu masih kesulitan gitu ya untuk mengakses pangan yang baik gitu ya. Dan ini tentu saja bukan hanya soal kelangkaan gitu, tapi juga sistem pangan global gitu ya yang timpang gitu. Nah, kita belajar dari uh, pandemi COVID-19 kemarin ya, gitu ya, Bapak Ibu peserta dan moderator Mbak Oki. Kita tahu waktu itu kondisinya luar biasa gitu ya. Terus juga, tapi negara dengan sistem pangan yang rapuh tentunya ini yang paling cepat berdampak gitu ya. Nah, Indonesia termasuk dengan kerentanan sedang gitu. Dan itu cukup mengkhawatirkan gitu. Ditambah lagi dengan ada perang Ukraina Rusia gitu ya. Terus yang baru-baru terjadi itu antara Pakistan dengan India gitu. Dan itu tentu saja akan mempengaruhi masalah pangan gitu. Nah, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, sebenarnya di Indonesia pemerintah sudah menginisiasi gitu ya program namanya itu food estate. Ya, kita tahu ya Bapak Ibu itu sejak pemerintahnya Pak Jokowi waktu itu dari tahun 2020 dan ini food estate ini sebagai langkah ambisius untuk mengejar yang namanya kemandirian pangan gitu ya. Tapi kita lihat bahwa pendekatannya itu di aspek apa? Di aspeknya produksi. Padahal ketahanan pangan itu mencakup apa? Ada tentu saja ada 3 aspek, ketersediaan gitu ya, keterjangkauan, dan yang ketiga itu faktor keamanan gitu. Nah, ini juga saya sebutnya sebagai salah kaprah gitu ya, sebagai salah kaprah. Jadi food estate itu sama dengan 3 konteks tadi itu ya selalu disamakan dengan supply-nya saja gitu, dengan pasokan saja gitu. Padahal tadi ya 3 aspek besar tadi, terus juga ini kita lihat bahwa pengambil kebijakan itu dia butuh informasi apa. Tentunya yang bisa dipercaya gitu ya, yang reliable gitu ya. Terus juga apalagi yang dibutuhkan. Kita juga butuh data yang real time untuk pengambilan keputusan.
dapat dipercaya. Jadi ini konsep-konsep big data ya sebenarnya bisa diverifikasi gitu ya, juga mampu digunakan untuk sebagai pengambilan keputusan gitu. Tapi mungkin kita tahu, kita sering dengar bahwa data kita biasanya sering nggak real time gitu ya, telat gitu. Sistemnya juga rata-rata parsial dan itu antar sektor itu belum nyambung gitu ya. Nah, jadi ini mungkin yang sempat viral ya dari tahun 2019 sampai berapa tahun terakhir. Biasanya urusannya itu ada perbedaan data gitu ya. Jadi antara pertanian misalnya data-data yang dihasilkan oleh BPS, kemudian data yang digunakan oleh kementerian lainnya gitu. Salah satunya adalah perdagangan itu biasanya beda gitu ya. Dan minggu ini kita baru dirilis juga ya bahwa BPS juga itu baru menahan gitu ya data untuk kegiatan ekspor impor gitu ya. Jadi tentunya masih harus diverifikasi gitu. Nah, kita lihat kita belajar dari Australia gitu ya. Jadi Australia ini kalau kita lihat sebenarnya dari dulu produksi mereka itu sebenarnya tinggi gitu ya. Uh, tapi mereka menjaga stabilitas gitu ya. Mereka menggunakan sistem informasi. Sistem informasinya itu yang digunakan sudah tadi reliable gitu ya. Sudah real time juga dan itu mereka bisa memetakan kebutuhan uh, apa? Kebutuhan masyarakatnya untuk ekspornya dan tentunya menjaga harga, stabilitas harga gitu. Jadi kita bisa belajar dari sini gitu. Jadi tentunya pendekatannya menggunakan big data. Nah, big data, ya sebenarnya big data itu bukan cuma kumpulan data besar gitu ya. Kemudian kita biarkan, kemudian itu digunakan sebagai pengambilan keputusan gitu. Tapi kita bisa bilang bahwa big data itu adalah sistem cerdas gitu ya, yang bisa mengintegrasikan sumber-sumber informasi dari berbagai kementerian, lembaga, departemen, data dari pelaku usaha gitu ya, data-data publik, observasi lapangan gitu dan yang bisa dikolek menggunakan human intelligence gitu ya. Dan inilah fondasi untuk kebijakan berbasis pangan gitu. Nah, ini adalah desain gitu ya. Desain big data analytics gitu ya. Saya nggak akan cerita banyak mengenai arsitekturnya. Kemudian juga masih menyangkut data gitu ya. Jadi data kita itu sebenarnya banyak gitu ya. Kita punya potensi desa gitu ya, ada survei sosial ekonomi nasional gitu ya. Dan ini rutin dilakukan gitu, sering diupdate gitu. Kita juga punya data produksi pertanian itu yang berasal dari Kementerian Pertanian gitu ya, Kelautan, terus Kementerian Perindustrian dan banyak lagi gitu. Dan ini sebagai benchmarking data gitu ya dari Global Food Security Index. Jadi data itu tidak hanya untuk membandingkan gitu, tapi untuk tahu kelemahan struktur kita dibanding sama negara lain. Gitu ya. Jadi ini contoh-contoh data, gitu ya, data baseline, dan ini bisa dikombinasikan dengan data global, gitu ya. Jadi data yang ada di misalnya dari setiap provinsi, gitu ya. Ini kita bisa kawinkan ya dalam tanda petik dengan data-data global, gitu. Nah, ini contoh berikutnya, dan ini bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Gitu. Nah, ini framework yang saya gunakan, yang akan saya sharing ke Bapak Ibu adalah framework dari John Ingram, gitu ya, Enhancing Food Resilience, gitu ya, bahwa John Ingram ini mengingatkan bahwa sistem pangan yang tangguh itu harus bertahan dari apa? Dari guncangan kayak tadi ya, masalah pandemi, gitu ya, ada perang Rusia dengan Ukraina gitu ditambah lagi dengan Pakistan dengan India gitu ya. Juga data itu bahkan bisa diadopsi atau diadaptasi ulang gitu dan itu kita perlukan juga simulasi-simulasi ya tentunya ya gitu yang berbasis data. Jadi bukan asumsi gitu ya. Jadi antar satu lembaga atau kementerian bilang bahwa oh kita surplus gitu ya, tapi yang lain bilang ada defisit gitu. Jadi itu asumsi gitu ya. Tentunya kita harus berbasis pada data gitu. Nah, ini John Ingram untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi termasuk simulasi-simulasi yang saya sampaikan tadi gitu ya. Jadi
ini bisa digunakan untuk mendukung sistem pangan nasional gitu ya. Dan ini bahkan bisa sampai secara global gitu ya. Nah, em, dari arsitektur tadi ditambah dengan framework dari John Ingram gitu ya. Jadi big data seperti apa yang bisa kita bangun gitu ya. Jadi tentunya kita biasanya baselining dulu gitu ya. Tapi data itu sebenarnya kita sudah punya banyak gitu ya. Tadi ada potensi desa itu rutin dilakukan oleh BPS gitu ya. Kemudian ada juga Susenas tadi, ada Human Intelligence Ketahanan Pangan gitu ya. Terus ada data hektaran juga yang digunakan untuk food estate hari ini gitu ya. Dari setiap kementerian lembaga juga ada. Gitu. Nah, di sini kita bisa bagi menjadi 4 tahap gitu ya. Tapi 2 tahap yaitu data baseline nasional dengan surveillance nasional itu sebenarnya bisa dijalankan lebih dahulu kayak gitu. Dan itu datanya bisa dari data resmi dan human intelligence yang dikumpulkan, ditambah dengan media sosial dan situation report gitu ya. Situation report ini yang paling sering diupdate ya, gitu ya. Tuh. Dan kemudian fase berikutnya adalah integrasi global gitu ya. Jadi data-data yang 2 fase sebelumnya adalah data nasional, data lokal, kemudian kita integrasikan dengan data-data nasional gitu yang bersumber dari internasional gitu ya. Surveillance-nya bisa melalui media online internasional gitu ya atau media sosial global gitu ya. Di bawah ini nanti Bapak Ibu bisa baca juga gitu ya tahapan pentingnya apa yang harus dikembangkan selain human intelligence-nya gitu ya. Kita juga bisa lihat bahwa ada pengembangan infrastruktur big data dan analitik. Gitu. Nah, ini sebagai slide terakhir Bapak Ibu. Jadi tentunya Indonesia itu butuh gitu ya sistem big data pangan yang sifatnya kolaboratif, juga adaptif dan berkelanjutan gitu ya. Dan ini bukan hanya laporan gitu ya, laporan birokrasi yang rutin dikolek oleh pemerintah dari pelaku usaha maupun institusi lain gitu ya. Tapi juga nanti ini data ini untuk sebagai apa? Sebagai alat untuk atau fondasi untuk menjaga kedaulatan pangan gitu di Indonesia gitu. Jadi mungkin sesi berikutnya itu ada artificial intelligence ya, jadi dari Bu Tanti, jadi itu bisa melengkapi ini gitu ya. Nah, itu sebagai slide penutup dari saya dan momennya ini 10 menit ya, Mbak Oki gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab gitu. Nah, terima kasih saya ucapkan dan saya kembalikan ke Mbak Oki.